Baik, itu tadi adalah video sambutan dari Romo Kepala Sekolah kita, yaitu Romo Andri. Selanjutnya sekarang kita akan masuk ke sesi pemaparan. Maka kepada Pak Putra saya persilakan. Silakan Pak Putra. Oke, terima kasih Miss. Oke, selamat siang Miss Karisa, Bapak Ibu dan adik-adik. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya dari Otimo Internasional di Surabaya. Mungkin dari teman-teman mungkin masih belum pernah dengar ya, atau masih asing nih. Soalnya kita baru pertama kali nih join di SMA Gatotkaca ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya akan putarkan dulu aja video profile tentang Otimo supaya adik-adik dan teman-teman Bapak Ibu bisa tahu nih tentang Otimo itu apa sih, atau sebenarnya Otimo itu kampus kah atau apa, seperti itu ya, biar ada sedikit gambaran. Setelah itu baru saya masuk ke sesi penjelasan tentang Otimo itu sendiri, baru kita masuk ke sesi tanya jawab seperti itu ya. Oke. Ya, kita masuk video. Oke, jadi Otimo sendiri adalah perkuliahan atau universitas di bidang kuliner. Jadi bagi adik-adik yang tertarik di bidang kuliner, kepingin melanjutkan perkuliahan di bidang kuliner, Otimo adalah salah satu pilihan buat adik-adik seperti itu. Nah, Otimonya sendiri kita letaknya ada di Surabaya, yaitu di Perumahan Citraland di Surabaya Barat, seperti itu. Oke, nah ini adalah gedung kampusnya kita. Jadi bagi adik-adik yang
ada waktu next untuk ke Surabaya, liburan ke Surabaya, bisa nih mampir ke kampusnya kita. Jadi nanti kita akan ajak adik-adik untuk kampus tour, bisa lihat kegiatan student kita sewaktu di Kitchen, supaya adik-adik ada sedikit gambaran nih, student kita ngapain aja, segala macam, belajar apa aja, seperti itu ya. Oke. Untuk sistem pembelajaran di Utimonya sendiri, kita adalah 70% praktek, 30%-nya teori. Kita banyak prakteknya, dan untuk di Utimonya sendiri, adik-adik belum pernah masak, belum pernah motong, atau paling gampang belum ada basic sama sekali, itu nggak ada masalah, karena kita ajarkan semua dari nol, dari basic sampai jadi profesional. Dan sistem pembelajaran kita pun semua adalah individu, dari awal sampai akhir dilakukan sendiri, jadi bukan berkelompok, dalam artian pengolahan dari bahan yang masih hidup sampai ke masakan plus sampai ke plating juga semua dilakukan sendiri. Jadi ilmu yang didapat lebih maksimal, seperti itu, lebih lengkap lah kasarannya, seperti itu ya. Untuk satu kelas terdiri dari 25 sampai 30 student yang mengajar bukan cuma 1 atau 2 chef, tetapi di Otimo minimal 3 sampai 5 chef dalam satu kelas. Jadi adik-adik lebih intens, lebih maksimal dapat ilmunya, seperti itu. Oke, nah untuk di Otimonya sendiri kita ada beberapa program, mulai dari gourmet 1 tahun, profesional gourmet 2 tahun, diploma 3 tahun, dan S1. Jadi kita sudah sampai S1. Nah, mungkin saya akan jelaskan untuk kali ini itu adalah program diploma 3-nya dulu, setelah itu baru S1 ya. Karena dua program ini merupakan program yang paling favorit di antara beberapa program yang lain, seperti itu. Oke, kita mulai dari diploma 3, ditempuh selama 3 tahun. Untuk tahun pertama, adik-adik akan belajar mulai dari culinary arts. Jadi mulai dari masakan Nusantara sampai ke internasional. Nusantara itu mulai masakan Indonesia yang pasti. Kalau internasional mulai dari Western, Chinese, Japanese, Korean, Itali, Meksiko, Prancis sampai ke Mediterranean. Jadi semua negara ya untuk di tahun pertama. Untuk di tahun kedua adalah baking pastry. Semua cake, cookies, brownies, decorating cake, fondant sampai ke dessert. Ice cream, coklat, gelato, seperti itu. Untuk di tahun ketiga itu dibagi dua, 6 bulan pertama kan belajarnya beverage, yaitu minuman, mulai dari barista kopi, bartender, mocktail, dan juga wine. 6 bulan berikutnya adik-adik akan magang. Magangnya di hotel bintang 5 di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Jadi adik-adik bisa pilih nih, mau lokal atau internasional. Kalau lokal seluruh Indonesia, kalau internasional adik-adik tinggal pilih negaranya, seperti Australia, Thailand, Maldives, Dubai, Itali, Prancis, tinggal pilih aja mau magang di mana, di negara mana, seperti itu. Itu adalah 70% praktek, sedangkan 30% teori. Adik-adik akan belajar seperti nutrisi, hygiene, sanitasi, marketing, bisnis, cost control, ngitung modal laba rugi, sampai ke bisnis plan. Jadi kita akan ajarkan adik-adik di bisnisnya juga, seperti itu. Jadi bukan hanya belajar masak doang sih. Oke, lulus dari Otimo selama 3 tahun, program diploma 3, adik-adik akan dapat ijazah diploma 3 dengan gelar AMD Par, Alimadya Pariwisata, seperti itu. Nah, setelah adik-adik dari D3 pengen melanjutkan perkuliahan untuk S1, jenjang S1, adik-adik nggak perlu ngulang lagi 4 tahun, adik-adik tinggal nambah 1 tahun 8 bulan di UPH, karena kita ada kerjasama dengan UPH. Jadi 3 tahun tambah 1 tahun 8 bulan, adik-adik belajarnya manajemen bisnis 1 tahun 8 bulan itu, nanti dapat gelar SM. Jadi total kurang lebih 4 tahun adik-adik akan dapat 2 gelar, 2 ijazah, seperti itu ya. Oke, next ini adalah beberapa contoh atau daftar list tempat adik-adik magang di semester ke-6. Ini hanya sebagian kecil, sebenarnya masih banyak lagi. Jadi nanti adik-adik tinggal pilih aja, nggak perlu bingung harus cari kemana. Tinggal pilih, nanti kita atur jadwal interviewnya. Adik-adik interview dengan pihak hotel, lolos langsung magang selama 6 bulan. Seperti itu. Oke, berikut ini adalah fasilitas yang adik-adik dapat gunakan ketika menjadi studentnya Otimo. Yang pasti adalah kitchen culinary. Nah, kitchen culinary ini adik-adik di sini untuk di tahun pertama. Di tahun pertama, sistem pembelajarannya kita adalah semua student akan kumpul di satu station, yaitu stationnya chef. Chef akan demo masak, student boleh bertanya. Setelah demo masak selesai, student bisa mencicipi hasil demo dari chef dan bertanya lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kembali station masing-masing mulai masak. Seperti itu. Dan 3-5 chef kita akan keliling di kitchen tersebut. Kalau ada yang tidak mengerti, angkat tangan. Chefnya akan datang ke stationnya adik-adik, seperti itu.
Oke, berikut ini adalah kitchen baking pastry di tahun kedua. Nah, di tahun kedua ini adik-adik sistemnya juga sama seperti kitchen culinary. Semua student akan kumpul di satu station, yaitu stationnya chef akan demo masak. Setelah demo masak, student boleh bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kembali station masing-masing mulai masak. Seperti itu ya. Oke, berikut ini adalah ruang oven. Di ruang oven tersebut, student di Otimo nggak perlu bingung harus antri oven. Nggak perlu bingung nanti bakingannya nggak jadi atau segala macam. Karena di Otimo adik-adik akan punya oven sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu antri lagi dengan teman-temannya. Seperti itu. Oke, berikut ini adalah classroom untuk mata kuliah teori. Adik-adik akan belajar di sini untuk mata kuliah teori. Berikut ini adalah ruang perpustakaan, tempat adik-adik memperkaya ilmu kuliner dengan cara mencari buku-buku resep di perpustakaan ini. Seperti itu. Berikut ini adalah Galeria atau Cafe-nya Otimo. Jadi adik-adik jam istirahat bisa di sini, nunggu mata kuliah berikutnya juga bisa di sini, santai-santai juga bisa di sini. Selain di sini, adik-adik juga bisa santai-santai di student lounge yang pasti seperti ini. Oke, berikut ini adalah peralatan yang adik-adik akan dapatkan ketika menjadi student Otimo. Yang pasti adalah seragam full set, mulai dari set hat, topi, set jaket, dasi, ring, nemtek, apron, sampai safety shoes. Sepatu khusus untuk di kitchen, ditambah lagi satu set pisau, terdiri dari 3 jenis pisau plus satu alat asah, ditambah tas pisau. Untuk di tahun kedua nanti dapat spatula dan bread knife, karena masuk ke baking pastry, seperti itu. Oke, nah ini adalah beberapa contoh pisau yang adik-adik akan dapatkan ketika menjadi studentnya Otimo. Satu angkatan akan sama semua pisaunya. Jadi untuk membedakan biar nggak ketukar dengan teman-teman, adik-adik bisa grafir nama adik-adik atau quotes sebagai tanda kalau itu adalah pisaunya adik-adik, seperti itu. Berikut ini adalah aktivitas student kita sewaktu di kitchen. Yang berdasi merah adalah student baking pastry di tahun kedua, sedangkan yang berdasi hijau adalah student culinary di tahun pertama. Oke. Dan untuk di semester kelima, adik-adik akan belajar beverage, yaitu minuman seperti bartender, wine, sampai ke barista seperti ini. Oke, berikut ini adalah beberapa hasil karya atau kreasi atau plating juga dari student kita, adik-adik bisa lihat. Jadi kita akan ajarkan adik-adik untuk plating makanan juga. Jadi adik-adik seandainya, wah saya pertama-tama pasti bilang, wah saya nanti nggak bisa, gimana? Nggak apa-apa, kita belajar kok. Semua kita ajarkan dari nol, dari basic, seperti itu. Oke, nah setelah lulus dari Otimo, kira-kira peluang kerjanya apa sih? Atau bisa jadi apa? Saya setelah lulus dari Otimo, sebenarnya banyak ya. Banyak peluang kerjanya. Salah satu contoh, adik-adik bisa jadi professional chef, executive chef, celebrity chef, food blogger, food stylist, bahkan juga bisa entrepreneur, buka usaha sendiri. Punya cafe, resto, ataupun bakery. Karena di Otimo kita akan ajarkan adik-adik bisnis plan, seperti itu. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tentang Otimo. Jadi bagi adik-adik yang belum masih ada yang mau ditanyakan atau masih bingung nih, boleh silakan open mic atau melalui kolom chat silakan bertanya sih, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, silakan. Baik, teman-teman silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh melalui chat atau langsung open mic. Nah, kebetulan ini udah ada yang private chat ke saya, Pak Putra. Oh ya. Ada Cecilia Ardina, ini bertanya, saya mau nanya aja untuk memilih jurusan, kita boleh pilih lebih dari satu tidak? Kemudian mekanismenya seperti apa? Begitu, Pak. Oke, kalau di Otimo-nya sendiri, kita kan sistemnya itu kalau seperti itu kita ada 4 program nih. Jadi adik-adik tinggal contoh tadi pertanyaan dari Cecilia ya. Jadi Cecilia boleh nih pilih salah satu di antara 4 program tersebut. Gourmet, profesional gourmet, diploma 3 atau S1. Jadi contoh nih Cecilia, saya nggak suka
kuliner, saya sukanya baking pastry aja. Saya pengen ngambil jurusan yang baking pastry aja. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Jadi Cecilia bisa ngambil program gourmet yang 1 tahun itu, tapi gourmet kita kan ada dua, gourmet kulineri dan gourmet baking pastry. Jadi Cecilia ngambil yang gourmet baking pastry aja. Ditempuh selama 1 tahun, 100% praktek, tidak ada teori sama sekali, seperti itu. Jadi full praktek kalau untuk gourmet. Jadi Cecilia tinggal ambil gourmet baking pastry aja. Tapi seandainya kalau Cecilia, saya nggak suka baking pastry, saya sukanya kuliner aja, ngambil yang gourmet baking pastry. Jadi bisa pilih salah satu. Tapi kalau ternyata Cecilia suka dua-duanya, ngambil yang suka dua-duanya tapi nggak suka teori, ngambil yang profesional gourmet. Karena profesional gourmet itu 100% praktek. Bedanya dengan gourmet itu, kalau gourmet kan pilih salah satu. Kalau profesional gourmet itu dapat dua-duanya. Tahun pertama kuliner, tahun kedua baking pastry. Tapi kalau seandainya Cecilia, saya pengennya ijazah, terus saya pengennya dapat semua, ngambil yang diploma 3. Jadi ijazah dapat, gelar dapat, pengalaman magang di hotel bintang 5 dapat, mata kuliah Bevers dapat, kuliner baking pastry juga dapat dua-duanya, plus teorinya bisnis itu juga dapat. Jadi itu lengkap sih. Program paling lengkap memang program diploma 3, seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari Cecilia. Apakah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ya, oke, makasih Kak. Ya, thank you Cecilia. Mungkin dari yang Jonathan ada yang mau ditanyakan juga atau cukup jelas? Silakan. Oke, terima kasih Ardina. Silakan Yonatan, ada yang ingin ditanyakan? Atau Cecilia mau tanya lagi, boleh silakan. Boleh silakan Ardina Untuk kalau mau tanya. gimana Pak? Ya. Biayanya gimana? Untuk biayanya ya, oke. Untuk biayanya total selama 3 tahun program diploma 3 ya, itu adalah sekitar 200 jutaan. Dan 200 jutaan itu sudah all in, sudah tidak termasuk sudah termasuk semuanya ya. Jadi semua biaya mulai dari bahan, peralatan, field trip, wisuda all in. Jadi selama 3 tahun perkuliahan, Sisila sudah nggak ngeluarin biaya sepeser pun lagi, seperti itu. Dan sistem pembayaran pun bukan full di awal ya, tapi pembayaran itu sistemnya sama seperti kampus lain, yaitu per tahun. Dan per tahun pun bisa dicicil beberapa kali, seperti itu. Nah, kalau seandainya Cecilia mau untuk tahu detailnya, mulai dari tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, terus diskon gelombang pertama berapa, gelombang kedua berapa, gelombang ketiga berapa, dan cicilannya sistemnya seperti apa, nanti Sisira boleh nih WA di nomor kontak saya yang ada kolom chat, nanti saya akan langsung share by WA gitu ya, soalnya itu lumayan panjang sih, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Cecilia. Ya, oke Kak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nih, Cecilia. Boleh, silakan. Atau teman-teman yang lain juga, kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Oke, apakah masih ada yang ditanyakan Ardina atau Yonatan? Silakan. Oke, nanti tenang aja kalau misalnya pada saat ini teman-teman belum punya pertanyaan, nanti akan ada kontak person yang bisa dihubungi sewaktu-waktu teman-teman punya pertanyaan dan tertarik untuk mencari info lebih jauh tentang Otimo Internasional. Begitu ya Pak Putra? Betul, betul sekali, Miss. Oke. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, jadi kita masuk ke sesi tanya jawab sih. Jawaban. Cari informasi sebanyak mungkin, seperti itu. Ya, nih mumpung ada narasumbernya langsung, jadi mungkin selama ini teman-teman bertanya-tanya tentang apa itu Otimo Internasional, jurusannya ada apa aja, gimana sih proses pembelajaran di sana itu seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang masih perlu menanyakan jurusan secara spesifik, silakan.
Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Boleh silakan. Yang masih bingung. Jadi untuk seandainya adik-adik tertarik nih daftar di Otimo atau join di Otimo, adik-adik mau tanya pendaftarannya seperti apa? Oke, pendaftarannya kita buka dari Agustus kemarin sampai akhir Juli tahun depan, jadi sepanjang tahun itu. Tapi kita ada batasan kuota. Dalam satu angkatan kita hanya terima 120 student aja, tidak lebih. Jadi kalau contoh nih, di bulan Januari sudah 120, langsung kita tutup pendaftaran tanpa harus nunggu di akhir Juli, seperti itu ya. Dan untuk di Otimo-nya sendiri, pendaftaran kita ada 2 jalur, jalur reguler dan jalur beasiswa. Nah, untuk jalur regulernya sendiri itu persyaratan cuma satu, yaitu lulus SMA dengan ijazah SMA itu doang, tidak ada persyaratan khusus. Sedangkan untuk jalur beasiswa ada beberapa persyaratan dan beberapa tahap. Nah, tahapan pertama adik-adik bisa lihat dari nilai rapot kelas 10 dan kelas 11 rata-rata 8,5. Kalau lolos dari tahap pertama, lanjut ke tahap kedua, yaitu ada tes online. Tes online lolos, ada tes masak. Tes masak kapan? Yaitu di awal Desember. Nah, setelah lolos dari tes masak, adik-adik ada interview dengan Otimo. Nah, dari situ kita akan baru mengetahui adik-adik masuk di kategori beasiswa yang mana. Karena di Otimo beasiswa kita ada 2 kategori, 50% dan 100%, seperti itu. Nah, kalau ditanya itu dari biaya apa ya, 50% atau 100%? Itu adalah biaya keseluruhan perkuliahan di Otimo. Jadi contoh nih, tadi kan kurang lebih 3 tahun itu sekitar 200 jutaan. Jadi kalau seandainya student A dapat beasiswa 100%, jadi dia sudah free kuliah di Otimo. Kalau 50% berarti separuhnya dari 200 juta tadi itu. Kurang lebih sih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Yuk, silakan kalau ada yang masih belum jelas. Untuk kontak personnya nanti bisa ke nomor yang ini ya Pak, yang belakangnya 323 ini ya? Betul. Baik. 0822 33 67 63 23. Baik. Apakah ada website resmi begitu Pak? Ada. Untuk Jadi anak-anak di cari? otimo.ac.id. Oke. Ada kok, langsung di Google bisa kok, langsung. Tulis Baik. saja Otimo Internasional, nanti muncul websitenya kita. Oh iya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa cari-cari juga di situ. Ada jurusan-jurusannya juga ya Pak? ada, kita ada Oke. program-programnya juga, seperti itu penjelasan untuk detail-detailnya ada semua. Baik. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau jangan masih bingung nih, ngeblank nih, mau tanya apa? Biasanya gitu Pak, kalau pas Iya. sesi gini belum kepikiran, nanti pas udah selesai baru kepikiran. Atau besoknya, atau setelah Besoknya. cerita ngobrol diskusi dengan orang tua, biasanya baru muncul, oh iya saya mau tanya ini. Atau dari orang tua, oh iya saya mau tanya ini, bisa nggak ada nomor kontaknya, harus nggak untuk kontak di Otimnya. Nanti share aja ke orang tua, kalau ada yang mau tanya bisa langsung kontak aja, nanti saya akan jawab pertanyaannya, seperti itu ya. Baik, ya. Itu teman-teman, kalau misalnya saat ini belum ada pertanyaan, nanti bisa langsung menghubungi ke kontak personnya Pak Putra. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang pengen mengulangi lagi sesi ini, nanti bisa menyaksikan di channel YouTube gitu ya. Mungkin hari ini ada yang belum bisa bergabung juga Pak, jadi bisa melihat dari sana gitu. Oke teman-teman, beneran nih nggak ada yang mau ditanya ini. Ardina, Yonatan. Sudah cukup jelas kah? Jelas, Kak. Oke. Jelas, oke. Mungkin kalau cukup jelas, gimana Miss?
Oke, Pak. Mungkin kalau sudah cukup jelas bisa kita akhiri saja. Mungkin Pak Boleh. Putra punya closing statement atau pesan untuk anak-anak kelas 12 atau 11 nih yang bergabung. Silakan, Oke, Pak. ya. Jadi bagi adik-adik yang tertarik atau berminat, ada passion di kuliner, jangan takut sih istilahnya, jangan takut untuk wah nanti minder dulu, saya bisa nggak nih? Nggak perlu takut. Yang penting adik-adik ada passion, sama pantang menyerah pasti bisa jadi kok. Karena alumninya kita juga seperti itu. Awal-awal juga ada yang nggak bisa masak nasi, ada yang pegang pisau aja gemeter. Tapi setelah lulus dari Ultimo, dia diminta dari teman-temannya masak dari negara manapun dia siap. Seperti itu. Jadi pada dasarnya kembali lagi adik-adik harus ada passion di kuliner dan pantang menyerah, itu pasti jadi kok. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan silakan kontak ke nomor kontak saya seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Miss Karisa dan terima kasih juga buat adik-adik, Bapak, Ibu Guru, terima kasih. Saya ucapkan selamat siang. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Putra yang sudah bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk bertemu kita melalui virtual hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Eli, kepada Ardina, dan juga Yonatan yang sudah bergabung di sini. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, sekali lagi bisa menghubungi kontak person yang sudah diberikan. Dan juga saya selaku perwakilan dari SMA Kolese Gonzaga mengucapkan terima kasih kepada Pak Putra. Terima Dan kasih. apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Halo kepada teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih atas waktunya dan boleh meninggalkan Zoom kalau ada kegiatan yang lain. Semoga bekerja sama kita masih bisa dilakukan di tahun-tahun ke depannya ya Pak Putra. Siap, siap. Ya, Terima kasih, Miss. terima kasih Ya, kembali. saya izin untuk Makasih, Kak. ya, Miss. Ya, Ya, terima silakan. kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.